Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat untuk teman-teman semua. Kembali lagi di Kang Cepot Official. Kali ini kita ngebahas tentang ngopi, ngobrol seputar terapi. Yang mau dibahas kali ini tentang radikal mesmerism, ya. Radikal mesmerism atau nenek moyangnya hipnotis atau hipnoenergi atau hipno nonverbal. Radikal mesmerism selanjutnya kita singkat RM ya. RM ini adalah salah satu metode terapi untuk masalah fisik dan juga psikis, ya, antara lain buat mengatasi fobia, kecemasan, kecanduan, apalagi ya, gagap, latah ya. Nah, kalau untuk fisiknya itu bisa buat asam lambung, jantung, asma, diabetes, dan lain-lain. RM yang akan saya bahas kali ini RM yang udah diformulasi oleh Rumah Hipnotis Indonesia yang berpusat di Jepara ya. Nah, uniknya RM itu apa? Jadi sebenarnya saya juga sampai saat ini masih dibilang bingung, iya bingung, aneh juga iya. Soalnya kenapa? Unik ya, metodenya simple tapi hasilnya powerful, luar biasa hasilnya. Bahkan dengan metode yang sesederhana itu, hampir selama ini hampir dibilang masalah klien selalu kelar gitu ya. Dari cara mengeksekusinya pun lebih terlihat seperti mistis, seperti ilmu dukun. Makanya kenapa sebagian besar praktisi RM ini disebut dukun KW gitu kan. Kenapa disebut dukun KW ya? Memang cara mengeksekusinya terkesan mistis gitu kan, dengan cara gerakan tangan seperti ini tanpa disentuh klien tumbang. Nah, RM yang diformulasi oleh Rumah Hipnotis Indonesia itu kan udah dibuat simpel, dibuat sederhana tanpa menghilangkan unsur powerfulnya. Sudah disederhanakan ya. Itu aja masih banyak yang nyebut mistis ya. Padahal RM sama sekali, saya tegaskan di sini ya. RM sama sekali tidak menggunakan hodam, tidak menggunakan mantra, tidak menggunakan wirid, tanpa puasa ya. Jadi ini benar-benar ilmu pikiran. Dengan cara dibuat sederhana aja, dengan cara dibuat simpel aja masih banyak yang bilang terkesan mistis. Apalagi teknik mesmer yang asli ya, jauh lebih mistis. Kalau teknik mesmer yang aslinya Dr. Franz Anton Mesmer. Nah, itu kalau teknik mesmer yang asli jauh lebih mistis. Ada yang bilang katanya RM bohongan, ilmu bohongan, mesmernya palsu, mesmernya enggak murni. Ya memang bukan mesmer murni ya. Udah dikemas, dibuat simpel, dibuat sederhana tanpa menghilangkan unsur powerful. Nah, menurut penjelasan ownernya, RM
versi Rumah Hipnotis Indonesia atau RHI itu 60% mengadaptasi tekniknya James Esdale. Nah, James Esdale ini salah satu murid dari Anton Mesmer. James Esdale sendiri nggak 100% ngambil tekniknya Mesmer. Ya. James Esdale nggak 100% ngambil tekniknya Anton Mesmer. Nah, RM yang versi RHI itu 60% mengadaptasi tekniknya James Esdale. Yang 40% hasil eksplorasi sang owner RHI-nya sendiri. Sekarang kalau pakai teknik Mesmer yang asli, menurut penjelasan ownernya, kalau pakai teknik Mesmer yang murni ya, yang dari Dr. Anton Mesmer, untuk membuat klien trance itu jauh lebih rumit, prosesnya lama, bisa sampai 2 jam atau 3 jam ya, dan terkesan mistis banget. Jadi kalau mau buat klien trance itu, jadi si klien tuh berendam di bathtub ya. Nah, diisi air bathtubnya, terus ditaburin bunga, dikasih minyak aromaterapi. Nah, si klien kan berendam tuh di bathtub. Nah, Dr. Mesmer kemudian dibacakan sajak, syair, puisi ya. Jadi si klien setelah berendam di bathtub yang udah ditaburin bunga sama minyak aromaterapi, kemudian Dr. Mesmer itu ngebaca syair, ngebaca puisi. Tujuannya apa? Ya supaya klien relax ya. Ujung-ujungnya trance. Nah, cara seperti itu kalau dipraktekkan di sini, apa ya? Mungkin bisa jadi kontroversi kali ya. Jauh lebih mistis. Jadi udah berendam di bathtub, banyak bunga, terus dikasih wewangian, udah gitu suruh pegang tongkat yang ada magnetnya, kan mistis banget. Itulah kenapa RM versi RHI dibuat jauh lebih simpel begitu. Nah, sekarang kalau ditanya pengalaman dengan radical mesmerism, suatu saat saya pernah kedatangan ibu-ibu. Dia cerita masalahnya kalau batuk, tenggorokannya panas seperti dicakar-cakar ya, seperti dicakar-cakar, dan juga ada lendir yang ngeganggu ya. Datang ke saya cerita. Nah, saya treatment, saya terapi, saya kasih terapi gurah hidung. Setelah digurah selesai, kurang lebih durasinya 1,5 jam ya, 1,5 jam beres, dahaknya keluar semua. Tapi hati saya berasa ada yang kurang. Di situ intuisi saya berjalan, intuisi saya main. Akhirnya saya terapkan RM ke si ibu ya. Nah, setelah trance, si ibu kemudian abreaksi, guling-guling sambil teriak-teriak bilang aku capek. Si ibunya bilang gitu, aku capek. Setelah beres kurang lebih 15 menit lah, karena untuk RM sendiri untuk masalah ringan itu sekitar 15 menit, masalah sedang 30 menit, terus masalah berat bisa sampai 1,5 jam proses trance-nya. Jadi bukan trance sih, proses healingnya ya. Jadi setelah trance itu kan terjadi auto healing. Nah, itu kalau masalah ringan 15 menit, masalah sedang
30 menit, masalah berat bisa sampai 1,5 jam, atau sampai si klien terbangun dengan sendiri. Nah, kembali lagi ke masalah si ibu tadi. Setelah trans kan bereaksi, jadi teriak-teriak tuh, teriak-teriak, aku capek. Setelah 15 menit saya bangunkan, saya tanya kenapa, ternyata ada masalah di rumah tangganya. Padahal si ibu nggak cerita tuh lagi ada masalah. Istilahnya apa ya, beliau tuh setiap ada masalah dipendem, nggak mau cerita ke saudara atau ke teman, nggak mau curhat. Tiap ada masalah dipendem. Efeknya apa? Larinya ya ini ke tenggorokan. Setiap kali batuk berasa dicakar tenggorokannya. Nah, alhamdulillah setelah digurah terus diterapi dengan RM, radical mesmerism, semua keluhannya tuntas. Nah, terus ada lagi ibunya rekan saya, masalah asam lambung. Tadinya mau saya totok tuh ya, tapi saya tanya, bukan saya tanya. Sebelum saya totok si ibu cerita udah 5 hari nggak tidur. Wah, kaget kan, 5 hari nggak tidur, melek. Jadi bukan cuman tidur sebentar, bukan, jadi full 5 hari nggak tidur sama sekali. Aduh kan. Nah, akhirnya saya coba terapi dengan radical mesmerism, lumayan sekitar 30 menitan lah, 30 menit. Begitu beres, si ibu langsung ngantuk, alhamdulillah ya, langsung muap. Akhirnya dibawa sama anaknya, bawa pulang. Nah, selang besok harinya saya konfirmasi ke anaknya gimana keadaannya. Alhamdulillah katanya bisa tidur nyenyak. Jadi setelah proses RM besoknya bisa tidur nyenyak, alhamdulillah. Siang pun bisa tidur siang, dan makan nggak muntah. Nah, tadinya kan tiap makan, beres makan muntah. Nah, setelah RM nggak muntah, udah makan normal. Nah, itu pengalaman saya menggunakan terapi radical mesmerism. Kalau ditanya bingung ya bingung, saya juga aneh, soalnya uniknya kenapa. Nah, pertanyaannya gitu kan, kok bisa. Jadi gini, dalam prosedur terapi radical mesmerism, di saat kita udah pasrah, di saat kita udah ikhlas, kecerdasan tubuh terjadi di situ. Syaratnya itu, kita harus pasrah, kita harus ikhlas, udah nggak mikir macem-macem lah, nggak menganalisa juga. Jadi apapun yang terjadi nggak dianalisa. Contohnya, oh ini apa sih, oh ini kok gini. Nah, itu menganalisa ya. Jadi selama proses terapi kita jangan menganalisa, intinya cukup pasrah dan ikhlas, udah. Begitu trans, nah di situ kecerdasan tubuh terjadi. Tubuh kita akan scanning otomatis, auto scanning. Si tubuh tuh mencari sumber masalah di mana nih. Kalau misalkan fisik ada yang sakit, misalkan tangan, nah dia akan auto healing, recovery atau meregenerasi sel ya. Misalkan bahu kita sakit nih, nanti kan auto scanning, set ketemu di sini nih sumber masalahnya di sini. Nah, tubuh kita sendiri yang akan memperbaiki dirinya gitu. Itu kalau keluhan di fisik. Kalau misalkan keluhannya masalah pikiran, nanti scanning kan,
dari ujung kepala sampai ujung kaki scanning, saya fisik nggak ada masalah nih. Oh, ternyata masalahnya ada di pikiran. Ya udah, berarti auto healingnya di pikiran sini. Terus kenapa gerak-gerak sendiri? Abreaksi ya, itu namanya abreaksi. Memang sekilas seperti kesurupan, tapi itu bukan kesurupaan. Jadi istilahnya apa ya, endapan emosi, luapan emosi ya. Jadi emosi yang terpendam sekian lama dirilis, nah dilepas pakai metode RM, lepas sendiri gitu. Oke, mungkin sekian dulu ngopi kali ini ya, ngobrol seputar terapi tentang metode radikal mesmerism. Nanti untuk selanjutnya mungkin saya akan kasih ini ya, testimoni ya. Di video sebelumnya saya kan udah ya testimoni tentang rekan saya yang tangannya sakit. Nanti mungkin di video selanjutnya saya bikin video tentang testimoni juga, testimoni dengan menggunakan radikal mesmerism. Oke, sekian dulu acara ngopi kali ini, ngobrol seputar terapi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat untuk teman-teman semua.